Hey yo, what's up my friend? Kali ini gue bakalan review lagi script yang super legit, super gacor, dan pastinya Noki guys. Oke cuy, kali ini gue bakalan review script dari ClawX ya guys. Jika kalian ingin join di Discord ClawX, kalian bisa dilihat di menu info. Terus di sini ada copy link Discord ya guys. Oke cuy, selanjutnya gue mau review pertama dari yang biasa aja dulu deh. Kayak bentar. Untuk user Ghostpin, banyak yang nanya, bang Ghostpin bang, settingan Ghostpin. Oke cuy, gue bakalan buatin settingan Ghostpin. Untuk Ghostpin menurut gue masih susah ya buat pakai fitur belatan. Ghostpin menurut gue sih pakai yang phishing fitur aja. Di sini udah lumayan gacor cuy. Phishing fitur ini yang legit ya cuy. Kalau legit menurut gue sih untuk Ares ke bawah aja. Kalau Ghostpin bisa pakai instant fitur. Nah, di instant fitur ini kita tes dulu ya cuy. Ghostpin ini sanggup sampai berapa? Bentar, buat 0.8. Untuk setiap map tuh beda-beda cuy. Oke. Nah, 0.8 dia ngangkat guys. Bentar, kita coba beli cuaca dulu biar maksimal. Kalau cuaca tuh tambahan ini ya guys, tambahan statistik dari lemparan kalian cuy. Jadi misalkan kalian nggak sanggup di 0.8, pakai cuaca bisa jadi sanggup. Oke. Untuk di Iron Cavern ini gue coba di 0.7. Nah, dia sanggup. Notifnya ngalangin banget ya guys. Kalau kalian mau setting notifnya biar nggak ada, kalian bisa disable offline fish ini cuy. 0.7 masih ngangkat ya cuy. Selanjutnya kita coba turunin sampai semaksimal mungkin cuy, seminimal mungkin. Ghostpin ini bisa di berapa gitu ya cuy. 0.6 masih oke. 0.5 0.5 juga masih oke guys. 0.4 0.4 masih angkat. 0.3 apakah dia masih kuat cuy? Salah 0.3. Nah, masih kuat cuy, kilo ya. 0.2 0.2 juga masih oke. Kita coba lagi di 0.1 cuy. Oke cuy, untuk kalian yang nanya settingan Ghostpin, kalian bisa pakai di instant fitur, instant fishing, terus kalian setting di 0.1 ya cuy. Menurut gue buat Ghostpin ini nggak usah pakai belatan cuy, karena minimal pakai belatan tuh ya elemen cuy, setahu gue ya. Karena gue udah coba cari settingan di semua script yang nggak ada yang bisa support kayak elemen gitu pakai belatan, nggak ada cuy. Ghostpin sulit buat di setting belatan. Oke lanjut, ini untuk Ghostpin udah ya. Kita lanjut aja ke review ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya elemen ya udah pasti belatan cuy, apalagi. Oke, kita coba di for element, settingan for element. Nah, di sini elemen no skin. Biasanya gue setting di 1.7 0.7. Kalau masih misalkan nggak sanggup, kalian bisa naikin ke 1.8 0.8. Kalau misalkan masih nggak naik lagi kan ya, kalian masih bisa setting di 1.9 0.9. Nah, untuk settingan di ClawX ini buat belatan fiturnya, untuk di all map itu di 1.9 0.9 cuy. Itu all map ya cuy, bisa semua map. Oke, kita tes di Iron Cavern 1.7 0.7 cuy. Oke, ngangkat ya cuy. Setahu gue buat di Iron Cavern ini nggak support sampai 4 notif ya cuy, maksimal tuh 3 notif, kecuali kalian pakai skin kayak Holy Trident atau Katana
Holy Trident, Katana, terus sama skin yang baru tuh Penguin apa gitu, sama Soul Skite guys. Nah di sini masih sering miss ya cuy, di 0.7 ini 1.7 0.7 masih sering miss cuy. Nah kalau misalkan kayak gini buat jaga-jaga aja, kita naikin aja di 1.8 0.8 cuy. Karena apa? Takutnya kalau misalkan lagi kita tinggal AFK, takutnya pas giliran secret yang keangkat malah nggak keangkat guys, malah miss. Jadi ya antisipasi aja, karena ya perbedaannya juga selisih cuy. Perbedaan delaynya nggak terlalu signifikan, jadi ya nggak masalah, kita buat jaga-jaga aja. Takutnya ada secret yang harusnya keangkat jadi nggak keangkat cuy, karena settingannya yang terlalu maksa buat cepet ya cuy. Nah untuk segini aja udah menurut gue udah stabil cuy. Nah buat kalian yang pengen AFK misalkan sehari, pengen kalian tinggalin AFK, gue ada settingan buat tinggalin AFK di Claw X guys. Jadi misalkan kalau misalkan kalian pakai belatan fitur ini, biasanya kalau misalkan tas kalian udah penuh, udah di 4500, itu tuh dia bakalan ini guys, bakalan nge-stuck, dia jadi nggak mancing lagi. Jadi cara antisipasinya kalian bisa, cara ngefixnya gini guys, kalian bisa pakai di fishing, terus di selling fitur. Delay selling fiturnya ini bebas, kalian mau berapa aja. Kalau gue tetap paling di 2, terus gue start selling. Oke, jangan lupa di tasnya tuh diatur untuk biar misalkan gini guys, untuk tasnya kalian bisa atur biar enggak kejual mitosnya. Ini caranya ini cuy, klik yang jual semua mitos, terus nanti kan di kiri ini ada klik jual semua secret. Nah sampai ada bacaan jual semua legendaris. Nah ini udah stop guys. Untuk setting di backpacknya kayak gitu ya cuy. Nah terus di fishing support ini biasa gue pakai di auto equip rod, no fishing animation. Oke itu aja kalau buat settingan AFK. Terus sama di automatic di shop fitur nih, gue selalu beli di ini guys, auto buy water. Biasanya yang gue pilih tuh Cloud, Wind sama Storm guys. 3 itu aja kalian list. Oke, ini settingan AFK ya cuy. Sekali lagi ini buat settingan AFK. Nah selanjutnya kalian bisa di mix ini ya kan, kalian bisa di mix ini. Terus ada booster FPS, ini bebas kalian mau pakai atau enggak. Kalau gua nggak pakai karena ya bikin grafiknya jelek. Nah terus di sini delay fishing effect gua aktifin. Paling sama udah ini aja guys. Ini kalau disable cutscene ini tuh buat ini cuy, buat kalau misalkan kayak kalian dapat ikan legend itu nggak ada cutscene-nya, terus sama kalian dapat mythic sama kalian dapat secret itu nggak bakalan ada animasinya cuy, tapi ikannya masuk ke backpack. Oke itu aja cuy, paling ya settingan gua kayak gini. Terus tambahan satunya lagi di automatic ini, gue selalu pakai di totem fitur. Nah totem fitur ini tuh buat nge-spawn totem kalau kalian mau AFK. Nah di sini tuh kalian bisa pakai di mutation totem cuy, atau di luck totem. Itu bebas kalian mau gunain yang mana. Jadi misalkan kalian mau pakai di luck totem atau mutation totem, karena gua butuhnya mutasi, jadi gue pakai mutasi totem. Terus auto place totem beta 60 menit. Nah jadi kayak gini cuy, jadi kalau kalian tinggal AFK, otomatis totemnya ini kalau misalkan habis dia bakalan nge-spawn lagi cuy, nge-spawn terus-terusan. Untuk sekarang sih menurut gue untuk settingan AFK kayak gitu aja ya cuy. Ditambah kalian bisa setting di webhook kalian bisa setting sendiri lah ya. Udah sih menurut gue itu aja. Jadi kalau misalkan webhook udah kalian setting, kalian dapat secret ya, kalian dapat notifikasi dari Discord cuy. Menurut gue segitu aja. Oke gue mau lanjut AFK guys. Jadi see you next time, bye bye, thank you guys.